yang mereka keinginan dan cita-citanya selalu berkumpul dengan Nabi Muhammad, berjumpa dengan Nabi Muhammad di surga bersama Nabi Muhammad. Sampai-sampai ketika dikatakan kepada salah seorang solihin pecinta Nabi Muhammad SAW, sif lana al-jannah, ceritakan dan sifatkan kepada kami bagaimana itu surga dan bagaimana kenikmatan surga. Dijawab hanya dengan kalimat yang singkat, fiha Rasulullah SAW. Cukup kenikmatan surga itu, di dalamnya ada Rasulullah SAW. Kita berjumpa dengannya, mencium tangan mulia, duduk di hadapannya, melihat senyuman langsung daripada wajah Nabi Muhammad SAW. Itu kenikmatan yang paling nikmat yang ada di surga Allah Subhanahu wa taala setelah memandang zat Allah Subhanahu wa taala. Maka cinta kepada Rasul adalah sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diwajibkan bagi orang yang beriman untuk mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih daripada cintanya kepada orang tuanya sendiri, daripada cintanya kepada anaknya, daripada cintanya bahkan kepada dirinya sendiri. Tidaklah seseorang beriman sampai aku dicintai lebih daripada cintanya kepada orang tuanya, kepada anaknya, bahkan lebih daripada cintanya kepada diri sendiri. Maka berusaha untuk dengan jujur di dalam hati kita bahwasanya Nabi SAW lebih kita cintai daripada orang tua kita, lebih daripada orang tua kita, bahkan daripada kita sendiri. Kalau betul-betul kita ingin dianggap orang-orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita belum mampu untuk menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih kita cintai daripada orang lain, bahkan juga daripada orang tua kita sendiri. Kita lebih ingat kepada orang tua daripada kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lebih banyak mengucapkan nama orang tua kita daripada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih banyak berdoa untuk orang tua kita daripada berdoa untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih ada dan lebih sering di dalam hati kita daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bisa menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih daripada orang tua kita, bahkan dari siapapun, maka kita benar-benar orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seukuran berapa banyak cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka seukuran itulah keimanan kita. Iman manusia berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Yang satu sekian, yang satu lagi sekian, yang satu lagi sekian, berbeda-beda. Dan iman juga bisa juga bertambah, bisa juga berkurang. Kadang bertambah, kadang berkurang, kadang kuat, kadang lemah. Maka siapa yang ingin mengetahui berapa kadar imannya di dalam hatinya, maka lihatlah bagaimana cintanya dia kepada Nabi Muhammad SAW di dalam hatinya. Seukuran cintanya dia kepada Nabi Muhammad SAW, maka itulah ukuran keimanannya. Kalau dia di dalam hatinya enggak ada cinta kepada Nabi Muhammad, enggak ada iman. Atau di dalam hatinya hanya sedikit kecintaan kepada Nabi Muhammad, berarti hanya sedikit iman di dalam hatinya. Sedang-sedang aja iman yang ada atau cinta yang ada di dalam hatinya, berarti imannya juga sedang-sedang aja. Tapi ketika keimanan
seseorang itu di dalam hatinya betul-betul kuat, maka pasti cintanya kepada Nabi Muhammad SAW kuat. Sehingga orang-orang yang beriman, orang-orang yang sempurna imannya, orang-orang yang tinggi makomnya, orang-orang yang istimewa di mata Allah, lihatlah mereka semuanya. Mereka adalah orang-orang yang ikatan batinnya kepada Nabi Muhammad SAW sangat kuat. Mereka adalah orang-orang yang kerinduannya kepada Nabi Muhammad SAW sangat kuat. Yang mereka keinginannya untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW walaupun dalam keadaan mimpi sangat kuat. Yang mereka keinginan dan cita-citanya selalu berkumpul dengan Nabi Muhammad, berjumpa dengan Nabi Muhammad di surga bersama Nabi Muhammad. Sampai-sampai ketika dikatakan kepada salah seorang sholihin, pecinta Nabi Muhammad SAW, sif lana al-jannah, ceritakan dan sifatkan kepada kami bagaimana itu surga dan bagaimana kenikmatan surga. Dijawab hanya dengan kalimat yang singkat, fiha Rasulullah SAW. Cukup kenikmatan surga itu, di dalamnya ada Rasulullah SAW. Kita berjumpa dengannya, mencium tangan mulia, duduk di hadapannya, melihat senyuman langsung daripada wajah Nabi Muhammad SAW. Itu kenikmatan yang paling nikmat yang ada di surga Allah Subhanahu wa taala setelah memandang zat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ditanya tentang keinginan masuk surga, maka mereka menjawab, tidak ada keinginan untuk kami masuk surga kecuali hanya ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Inilah pecinta-pecinta sejati kepada Nabi Muhammad SAW. Dan merekalah orang-orang yang tinggi kedudukannya di mata Allah Subhanahu wa taala dan yang sempurna keimanannya. Maka seukuran iman kita atau seukuran cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, itulah ukuran iman kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, siapa di dalam hatinya ada kebencian kepada Nabi Muhammad SAW, berarti dia enggak ada iman, justru ada kekufuran di dalam hatinya. Dan yang terjadi baginya kesengsaraan. Orang kafir yang benci kepada Nabi Muhammad, yang mereka bahkan menghina Nabi Muhammad, bertambah banyak menghina Nabi Muhammad, memfitnah Nabi Muhammad, mengganggu Nabi Muhammad, mengucapkan kata-kata yang tidak baik kepada Nabi Muhammad, maka dialah orang yang paling sengsara nantinya di akhirat. Yang menghinanya sedikit, yang membencinya sedikit, maka seukuran itu sengsaranya di akhirat nanti di neraka Allah Subhanahu wa taala. Tambah benci, tambah sengsara. Tambah cinta, tambah bahagia. Tidaklah mereka mendapatkan makom tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala karena kecintaan yang kuat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berusahalah menanamkan di dalam hati kita cinta kuat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya? Pelajari sejarahnya. Baca cerita-ceritanya. Bagaimana akhlaknya? Bagaimana rahmatnya kepada umatnya? Bagaimana mujahadahnya untuk memberikan kebaikan untuk umatnya? Bagaimana sifat-sifat baiknya? Bagaimana adab-adabnya? Bagaimana sifat baik, sifat fisik, sifat hati, sifat semuanya, yang semuanya sempurna dan yang semuanya terbaik. Jadi apa yang diberikan dan ada yang ada pada Nabi Muhammad SAW itu adalah kesempurnaan dan semuanya terbaik. Bagaimana sifat Nabi Muhammad? Sifatnya paling sempurna, akhlaknya paling sempurna. Bagaimana fisiknya Nabi Muhammad? Paling sempurna, enggak ada yang lebih tampan daripada Nabi Muhammad SAW. Dan bagaimana mukjizatnya Nabi Muhammad? Paling mukjizat terbesar, mukjizat paling istimewa, mukjizat paling dahsyat, mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Dan bagaimana sahabat Nabi Muhammad
sahabat Nabi Muhammad sahabat yang terbaik. Bagaimana keluarga Nabi Muhammad? Keluarga Nabi Muhammad keluarga yang terbaik. Dan bagaimana kotanya Nabi Muhammad? Kota yang terbaik. Dan semua hal yang terkait dengan Nabi Muhammad adalah yang terbaik. Dan itulah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Jadi dengan sifat, dengan keadaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad yang semuanya terbaik, masih kita sebagai umatnya sendiri daripada umat Nabi Muhammad nggak ada rasa cinta kepada Nabi Muhammad dengan keistimewaan, kelebihan luar biasanya Nabi Muhammad, maka itu menunjukkan akan kesengsaraan, menunjukkan akan tipisnya imannya. Seharusnya dengan mudah untuk kita cinta kepada Nabi Muhammad. Seharusnya dengan mudah untuk kita jatuh hati kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Apa yang dilihat semuanya terbaik, semuanya istimewa. Kadang kita cinta kepada orang lain, senang kepada orang lain karena ketampanannya atau kecantikannya. Nabi Muhammad SAW paling tampan. Nggak cukup tampannya Nabi Muhammad membuat kita jatuh hati kepada Nabi Muhammad. Masa kita masih lebih memilih ketampanan artis-artis, baik artis Korea, Jepang, Indonesia, masih diidolakan oleh umat Nabi Muhammad, enggak mengidolakan Nabi Muhammad SAW karena dianggap mereka tampan? Apa Nabi Muhammad kalah atau ketampanannya? Enggak. Harusnya cukup melihat ketampanan Nabi Muhammad, cukup. Muhammad di atas segala-galanya. Nabi Muhammad idola kita. Nabi Muhammad yang kita sering sebut, Nabi Muhammad yang ada selalu di hati kita. Apalagi Nabi Muhammad yang hanya bisa menyelamatkan kita di akhirat dengan syafaatnya. Nabi Muhammad yang mencari-cari kita nantinya di padang mahsyar. Nabi Muhammad SAW yang menangis merengek kepada Allah untuk menyelamatkan kita nantinya di saat hari yang sangat dahsyat, di saat hari yang membuat mereka semuanya teriak, menangis. Bahkan orang kafir saat itu mengatakan, keluarkan dari keadaan ini walaupun kami dipindah ke neraka sekalipun. Dari dahsyatnya saat itu kita dicari saat itu oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi seperti ini kita tinggalkan, Nabi sifatnya seperti ini kita jauhi, Nabi seperti ini kita tidak hiraukan sunnahnya. Kita enggak berusaha untuk menjadikannya di dalam hati kita, menjadikan sebagai idola kita, menjadikan sebagai kekasih kita, menjadikan sebagai orang yang paling kita cintai. Kalau tidak, kita rugi, manusia yang sangat rugi. Maka cintai Nabi Muhammad SAW lebih daripada segalanya, lebih dari segalanya. Dan kalau cinta kepada Nabi Muhammad, siap-siap. Sayyidina Ali pernah mengatakan kepada Nabi Muhammad, aku cinta kepada engkau ya Rasul. Kalau engkau cinta benar-benar kepada aku, siap-siap untuk mendapatkan kesulitan, mendapatkan rintangan, mendapatkan musibah, mendapatkan kefakiran. Jadi siapa yang cinta kepada Nabi Muhammad, siap-siap mendapat ujian dari Allah SWT. Jangan baru ujian kecil aja sudah menyerah, baru ujian kecil aja sudah mengeluh, baru ujian ya sedikit tentang keadaan kita aja atau keluarga kita sudah kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Belum ujian yang besar-besar. Yang cinta kepada Nabi Muhammad akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian itu akan menjadi ikhtibar, akan menjadikan sebagai bukti cinta kita benar-benar tulus kepada Allah, tulus kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kita akan istiqomah sebagaimana yang dialami oleh Imam Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dalam kitab beliau yang terkenal dengan kitab Sahih Bukhari, kitab paling afdal, kitab paling mulia, kitab paling sahih setelah Al-Quran, kitab Sahih Bukhari. Dan pengarangnya Muhammad bin Ismail yang beliau di zamannya banyak mendapat cacian, banyak mendapatkan fitnah. Ini beliau Imam Bukhari
Jadi jangan heran kalau ada ulama dicaci. Jangan heran kalau ada ulama difitnah. Jangan heran kalau ada ulama dihibah, karena dari zaman Nabi Muhammad pun sudah mendapatkan cacian, makian, fitnah. Dan terus selanjutnya mereka-mereka yang berjalan di jalan Nabi Muhammad SAW sampai kepada Imam Bukhari. Imam Bukhari apa yang dilakukan? Sabar, tidak menghiraukan, sabar. Ketika bertambah dahsyat cacian, makian kepada Imam Bukhari, sampai murid-muridnya mengatakan, kok bisa anda sampai sabar, enggak mendoakan dengan doa yang jelek, walau tidak membalas daripada fitnah mereka. Kalau aku teringat dengan hadis Nabi SAW, isbiru hatta talqauni alal khat, sabarlah sampai nanti kalian bertemu denganku nanti di padang mahsyar, di telaga Kausar. Di situ Nabi kita Nabi Muhammad SAW menunggu kita dengan syarat apa? Sabar, sabar. Dalam kehidupan dunia kita harus siap sabar, jangan siap nikmat. Sehingga ketika ada sesuatu yang tidak enak kita siap sabar. Kalau ada yang nikmat kita syukurin, dan kita nggak perlu siap untuk nikmat, tapi kita perlu siap untuk sabar, melatih sabar. Termasuk di pesantren kita berlatih sabar. Dan ini salah satu bukti cinta kepada Allah, salah satu bukti cinta kepada Rasulullah SAW. Kalau kita tidak sabar dengan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka jangan jadikan Allah sebagai Tuhannya. Cari Tuhan lain selain Allah. Karena segala sesuatu yang menakdirkan siapa? Allah. Dan itu keinginan Allah apa enggak? Keinginan Allah. Kalau enggak sabar dengan apa yang diinginkan oleh Allah, jangan jadikan Allah sebagai Tuhan kalian. Cari Tuhan lain. Kalau kalian protes, berarti kalian tidak menjadikan Allah sebagai Tuhan. Dan inilah yang ditentukan oleh Allah. Apapun yang terjadi itu ketentuan Allah dan keinginan Allah. Kita menerimanya dengan senang hati, karena itu keinginan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang kita katakan tadi, cinta kepada Nabi Muhammad SAW